Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, seorang imam besar Masjidil Haram, mengutarakan tafsir Quran Surat An-Naml ayat 88 yang berbunyi, "Dan engkau lihat gunung-gunung pada hari itu, engkau mengiranya diam tidak bergerak. Padahal sesungguhnya gunung-gunung itu berjalan kencang sebagaimana jalannya awan. Itulah ciptaan Allah dan dialah yang telah menggerakkannya. Sesungguhnya dia maha mengerti atas apa yang kalian kerjakan. Tidak ada suatu pun dari perbuatan kalian yang tersembunyi darinya, dan dia akan membalas kalian." Tafsir selanjutnya, Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, yakni, "Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira mereka berhenti dan diam tidak bergerak, padahal ia berjalan dengan jalan yang cepat, sebagaimana perjalanan awan yang ditiup oleh hembusan angin. Ini termasuk perbuatan Allah yang telah membuat segala sesuatu dengan indah dan merapikannya. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan tersebut." Bismillahirrahmanirrahim. Inam fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin wa ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tafsir ayat di atas menjelaskan tentang keburukan-keburukan orang yang rugi dan menegaskan bahwa langit dan bumi milik Allah. Pada ayat ini Allah menganjurkan untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Sesungguhnya dalam penciptaan benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, beserta planet-planet langit lainnya dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit dan perputaran bumi pada porosnya yang terhampar luas untuk manusia yang pergantian siang dan malam. Pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal murni yang tidak dihubungi oleh kabut yang dapat melahirkan keracunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penafsiran Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 191. Penafsiran pertama itu menurut Jalalain, yakni orang yang menjadi naat atau badal bagi yang sebelumnya mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring, artinya dalam keadaan bagaimanapun juga. Sedang menurut Ibnu Abbas, mengerjakan sholat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah. Kata mereka, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini, maksudnya makhluk yang kami saksikan ini, dengan sia-sia, menjadikan hal sebaliknya. Semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu. Maha suci Engkau, artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia. Maka lindungilah kami dari siksa neraka." Menurut Ibnu Katsir, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain dengan melalui Imran Ibnu Husain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan jika kamu tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah dengan berbaring." Mereka tidak pernah terputus dari zikir mengingatnya dalam semua keadaan mereka. Lisan, hati, dan jiwa mereka semuanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya yang menunjukkan kepada kesabaran penciptaannya, kekuasaannya, pengetahuannya, hikmahnya, pilihannya, dan rahmatnya. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "Sesungguhnya bila aku keluar dari rumahku, tiada sesuatu pun yang terlihat
dan bagiku di dalamnya terkandung pelajaran.